Bab 3570. Berlutut saat bertemu. Xiaoying, hentikan. Ekspresi Clarence berubah pada saat yang sama, dan dia buru-buru berteriak. Dia tidak tahu apa yang Eric Qin lakukan sebelumnya, jadi dia tidak berani berbicara, karena takut menghancurkan rencana Eric Qin. Tapi sekarang apapun yang ingin dilakukan Eric Qin, itu jelas gagal, jadi dia harus berbicara. Dan pada saat ini, dia sedikit menyesalinya. Eric Qin sebelumnya tidak terluka ringan, dan wilayahnya juga jatuh ke tahap-tahap awal dari alam fase penilaian, dan meskipun tingkat kultivasi burung warna-warni ini juga merupakan tahap awal. Tetapi dengan bakat monster iblis itu sendiri, ia bisa melampaui Eric Qin. Itu benar, Eric Qin masih sangat muda, dia sudah memiliki kemampuan yang begitu kuat dalam tubuh Taois dan pertarungan pedang, bagaimana mungkin dia masih menjadi master monster? Desir. Namun, jarak Eric Qin kurang dari 5 meter dari burung roh, untuk ranah fase penilaian, hampir bisa dilintasi secara instan. Karena itu, sebelum Clarence bisa berbicara, cakar tajam burung roh warna-warni itu sudah menangkap Eric Qin. 8 cakar tajam mencuat, seperti mencambuk dengan pedang abadi. Ada angin kencang di atasnya, merobek udara di sekitarnya dengan suara berderak. Jika itu benar-benar menghantam, bahkan jika tidak ada banyak lubang darah di tubuh Eric Qin, tulang dan tendon akan patah. Idiot ini akan terluka parah sekarang. Tuan Li menggelengkan kepalanya. Clarence dan Paman Zhang tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang. Namun, pada saat berikutnya, ketiga orang itu hampir menjatuhkan rahangnya karena terkejut. Puff! Burung roh ini jatuh dari langit, dan cakarnya yang tajam bergerak ke arah burung roh yang ditembus Eric Qin. Entah apa yang terjadi, tapi seperti terlalu banyak minum, tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Burung roh tiba-tiba berguncang, tubuhnya besar, tetapi seperti seekor anjing yang mengunyah kotoran, jatuh langsung ke atap. Bulu-bulunya berserakan, dan kepala burung itu jatuh langsung ke tanah. Di bawah perlindungan spiritual formasi, istana tidak akan runtuh, tetapi setelah runtuh, ia berlutut di depan Eric Qin karena malu. Hei, hei. Dan yang terjadi selanjutnya bahkan lebih lamban. Burung roh itu benar-benar berhenti berkelahi, dan hanya berbaring di samping Eric Qin, tubuhnya menggigil, dan kepala burung itu bergesekan dengan kaki Eric Qin. Teman seiman Cheng, jangan sakiti Xiaoying. Kali ini, Clarence mulai mengkhawatirkan burung roh itu lagi. Jangan khawatir. Sepertinya Tuan Cheng tidak menggunakan paksaan seorang kultivator, tetapi tampaknya membuat burung roh merasa takut. Paman Zhang memiliki pengalaman yang kaya dan penglihatan yang lebih baik, dan dengan cepat menghibur Clarence. Benar, burung roh tidak ditakuti oleh tuan muda ini, tetapi menyerah. Panggilan burung roh tadi, dan sekarang reaksinya adalah menyerah. Tuan Li tampak tertegun dan berkata tanpa sadar. Burung roh, sudah patuh dengan teman seiman. Hanya saja setelah dia menjelaskan, bahkan Tuan Li merasa bodoh. Ada apa dengan situasi ini? Apakah aku salah paham? Di dunia, masih ada binatang roh yang begitu jinak. Menurut metodenya, Eric Qin pertama-tama harus, seperti yang dia katakan, mengeluarkan pil pemurnian khusus yang paling diminati burung roh ini, dan mendekatinya. Kemudian menjadi teman sedikit demi sedikit, dan kemudian secara halus, menggunakan segala macam cara untuk menjadi baik dan kuat, sehingga menyerah dan memahami kebenaran. Tapi Eric Qin maju beberapa langkah dan menatap burung roh itu. Burung ini makan kotoran dan jatuh ke tanah, lalu mematuhinya. Cih,
Apakah kamu bukan manusia? Kamu adalah kaisar iblis, yang dapat menaklukkan binatang roh dengan tatapan matamu. Ini juga tidak benar, bahkan jika adalah kaisar iblis, burung roh ini dijinakkan dan dipukuli oleh manusia, dan tidak akan takut dengan klan iblis. Tepat ketika Tuan Li dalam hiruk-pikuk dan tidak bisa memahami situasinya sama sekali. Eric Kin sudah mengulurkan jarinya dan mengangguk ke arah kepala burung itu. Dengan keharuman saripati dan darah gereja merah, burung roh warna-warni ini kini sangat penurut, atau lebih tepatnya ketakutan. Eric Kin membuatnya mendongak, tetapi tidak berani meregangkan kakinya. Secara aktif menjulurkan kepalanya dan membiarkan Eric Kin menyentuh titik merah di kepalanya. Dengan jarinya di atasnya, Eric Kin memejamkan matanya sedikit. Apakah kamu tidak sakit? Eric Kin sedikit terkejut. Masuk akal bahwa seekor burung roh telah berkultivasi sampai tingkat ini, dan memiliki alam fase penilaian, bahkan jika ia tidak menjelma menjadi manusia, kebijaksanaannya tidak akan rendah, dan ia dapat mengendalikan emosinya. Setidaknya seseorang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan mengetahui bahwa orang-orang itu adalah milik mereka sendiri dan tidak dapat disakiti sesuka hati. Oleh karena itu, burung roh menunjukkan temperamen yang temperamental, dan tiba-tiba mematuk para pelayan, yang benar-benar tidak normal dalam pandangan Eric Kin. Ketika berbicara dengan Tuan Li secara acak, dia sudah menggunakan mata gelap untuk menyelidiki, dan tidak ada yang salah dengan burung roh itu, sepertinya tidak ditanami sesuatu untuk membuatnya gila. Sekarang, setelah kontak, tidak ada roh di ruang memurnikan obat, yang berarti burung roh juga tidak sakit. Awalnya berpikir bahwa burung roh memiliki beberapa penyakit tersembunyi atau sesuatu, yang menyebabkan suasana hatinya tiba-tiba kehilangan kendali, tetapi sekarang ini juga dapat dikesampingkan. Kemudian alasan mengapa burung roh ini menjadi gila benar-benar seperti yang dikatakan Tuan Li, karena dia terlalu dimanjakan oleh Clarence, yang mengarah pada pengembangan karakter yang menawan dan disengaja. Ini juga sederhana, dengan esensi dan darah gereja merah. Asalkan diberi perintah untuk tidak mematuk orang lagi, dia tidak akan berani membuat masalah. Eric Kin menggelengkan kepalanya, selalu merasa ada yang tidak beres. Burung roh yang berwarna-warni ini tidak terlalu pintar, dan tidak bisa berkomunikasi dengan kultivator. Eric Kin berpikir sejenak, dan tiba-tiba melihat burung roh itu. Sambil saling memandang, mata Eric Kin tiba-tiba berubah menjadi banyak garis misterius. Burung roh warna-warni itu awalnya karena ketakutan, dan tidak berani memancarkan reiki dari seluruh tubuhnya, terkena taktik ilusi di mata Eric Kin, dan tubuhnya seketika menegang. Dan matanya, melewati gambar satu demi satu, dibaca oleh Eric Kin. Ini semua adalah adegan yang mengesankan dalam memori burung roh. Ini adalah sarana membaca memori dan tidak dapat digunakan pada kultivator dengan kesadaran kerohanian tinggi, tetapi burung roh ini belum berubah menjadi manusia, dan kerohanian sangat buruk, jadi gunakan di tubuh yang paling cocok. Ingatan binatang roh secara alami lebih rendah daripada ingatan seorang kultivator, dan ketika dia membalik-balik halaman dengan cepat, Eric Kin segera menyadari bahwa ketika mata seekor burung roh melintasi ingatan, tubuh itu bergetar tanpa sadar. Awalnya, dia ketakutan, lalu bergumam dengan kesedihan dan kemarahan, dan kemudian seluruh bulu tubuhnya meledak, membuat tangisan marah, yang persis sama seperti ketika Tuan Li ada di mulutnya sebelumnya. Aku menemukannya, ada masalah dengan memori ini. Merasa telah menemukan intinya, Eric Kin mengulurkan tangannya lagi dan menekannya di atas kepala burung roh, diikuti oleh cahaya reiki, yang terbang ke lautan kesadaran Eric Kin dengan suara mendengung. Eric Kin melihat dari dekat,
Gambarnya agak buram, sepertinya seorang wanita berpakaian putih dengan cepat jatuh ke bawah di bawah kabut abu-abu. Pakaiannya berlumuran darah, nafasnya tidak teratur, dan darahnya terus membasahi pakaian putihnya. Seekor burung roh mengejarnya dengan panik, menggunakan kedua mulut dan kakinya, mati-matian berusaha menahan wanita itu, tetapi pada akhirnya, wanita dan burung roh itu menghilang bersama-sama ke dalam kabut. Pada akhirnya, hanya satu bulu merah cerah yang tersisa, mengambang dan tenggelam dalam kabut abu-abu. Ini adalah burung roh, wanita itu seharusnya Ibu Clarence. Mata Erikin berkilat kaget. Meski wanita berbaju putih itu melintas, wajahnya 6 titik mirip dengan Clarence. Selain itu, Clarence pernah mengatakan bahwa burung roh itu ditinggalkan oleh ibunya. Bersambung.